Salam sejahtera untuk semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini saya tertarik untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan iman Kristen, yaitu apakah orang Kristen bisa murtad, bisa kehilangan keselamatan? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 saya baca demikian Alkitab ini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Belakangan ini saya sering dengar ada himbauan di dalam medsos, orang Kristen jangan takut murtad. Gara-gara edis TV banyak orang Kristen jadi murtad gitu ya. Ini menarik ini. Ya. Jadi pertanyaannya adalah yang saya mau tanggapi, mungkinkah orang yang sudah Kristen, pengikut Kristus, murtad, meninggalkan imannya kepada Yesus, kemudian pindah ke agama lain atau menganut agama lain? Ini menarik, yaitu saya jawabnya begini. Memang di dalam kenyataannya kita seringkali menganggap kalau ada orang yang mengaku dirinya Kristen atau menyebut dirinya Kristen, ya mungkin KTP-nya juga Kristen, kita kan nggak bisa periksa ya. Ya bahkan juga pernah di gereja melakukan kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Tapi akhirnya mereka suatu saat karena pengaruh-pengaruh tertentu, karena alasannya yang sifatnya dunia, akhirnya mereka ya pindah, meninggalkan gereja, meninggalkan komunitas dengan Kristen, lalu mereka menganut agama yang lain. Apakah ini yang disebut dengan murtad? Tentu saya jawabnya begini, bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, yaitu mereka didiami Roh Kudus, disertai Roh Kudus. Sekali lagi Yohanes 14, 16-17. Di dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, mereka ketika mereka percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus yang sudah mati, dikubur, bangkit dari kematian, dan hidup selama-lamanya, itu mereka dimeterai oleh Roh Kudus. Apa artinya dimeterai dalam Efesus 1, 13-14 itu? Artinya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus ini adalah menjadi milik Allah, milik Kristus. Dan juga sebagai tanda jaminan bahwa mereka yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah didiami Roh Kudus, dimeterai Kudus ini adalah Allah bertanggung jawab menjaga, memelihara iman percayanya sampai kelak dia masuk ke dalam kekekalan, yaitu di surga. Ya, di surga yang kekal, yaitu kelak bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus juga sudah ada di surga. Lalu menjadi pertanyaan, kalau begitu, ya siapa yang disebut dengan murtad itu? Yaitu orang-orang yang memang sepertinya orang itu adalah orang Kristen, lalu mereka adalah menyebut dirinya Kristen, mengaku dirinya Kristen, bahkan juga mengikuti kegiatan Kristen, bahkan mungkin juga pernah mengikuti kegiatan, katakanlah sakramen Kristen di gereja, sakramen baptisan, sakramen Roh Kudus. Tapi akhirnya dalam perjalanan kehidupan mereka meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dengan orang-orang Kristen, lalu menganut agama yang lain. Lalu
Mereka pada umumnya mengatakan, oh agama saya yang lama begini-begini, yang negatif lah. Kalau saya agama saya yang sekarang ini memberikan apa? Oh, damai kepada saya. Bahkan lebih daripada itu, mereka menjelek-jelekan iman Kristen, menjelek-jelekan Alkitab. Ya, bahkan juga ada yang berani mengejek Yesus ya ini. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya menurut Alkitab yang saya pelajari, bahwa orang ini belum pernah percaya kepada Yesus, menerima Yesus, didiami Roh Kristus. Ya, karena dalam Roma 8:14 juga ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa orang yang memiliki Roh Kristuslah milik Kristus. Jadi ini adalah orang-orang pilihan. Ya, kalau orang pilihan tidak mungkin meninggalkan Yesus sampai selama-lamanya, meninggalkan iman. Pindah agama, ya namanya juga agama. Agama kan agama apapun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Jadi hal ini sesuatu yang berkaitan dengan apa? Yaitu dengan keselamatan. Kalau begitu, orang Kristen yang sudah percaya terima Yesus, didiami Roh Kudus, bahkan juga dimeterai Roh Kudus, di mana Roh Kudus hidup tinggal di dalam dirinya. Ya, berarti sudah memiliki kepastian keselamatan. Artinya sudah diselamatkan dari kuasa dosa, dari perhambaan iblis, dari hukuman kekal, dan diberikan jaminan untuk hidup yang kekal, kelak, pasti. Begitu banyak ayat dalam Alkitab yang memberikan penegasan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, atau yang sudah lahir baru dalam Kristus, itu pasti sudah diselamatkan Allah dan kelak akan memiliki atau menerima hidup yang kekal di surga. Misalnya ayatnya saya katakanlah Yohanes 3:16, Yohanes 6:47, Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, Kisah Rasul 16 ayat 31, ya Roma 10 ayat 9 dan 10, 1 Yohanes 5 ayat 12, 13, cukup banyak. Artinya apa? Bahwa orang yang sudah percaya, menerima Yesus, dimeterai Roh Kudus, dan bahasa mudahnya didiami Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup, Roh Kristus itu, atau hidup dalam dirinya. Mereka ini sudah memiliki kepastian keselamatan dan kelak akan masuk surga. Tidak mungkin murtad. Tapi sekali lagi saya katakan, ada orang atau banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, ya, menyebut dirinya Kristen dan juga pernah terlibat di dalam kegiatan rohani Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Yesus. Kalau mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus, nggak mungkin mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Katakanlah, kenapa saya harus percaya Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, jalan ke surga. Yesus ada di surga, Yesus itu hidup. Ya, saya lebih percaya kepada Yesus yang hidup daripada yang mati jadi pemimpin saya. Ya, karena itu ya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, yang disebut adalah Kristen, pengikut Kristus, Kisah 11 ayat 26, adalah orang yang sudah percaya, menerima Yesus dalam hidupnya secara pribadi, diami Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus, sudah menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, jaminan hidup kekal. Kemudian mereka akan setia sampai akhir hidupnya kepada Yesus Kristus. Apapun tidak akan bisa mengganggu atau menggugah mereka atau membuat mereka terpengaruh akhirnya meninggalkan Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan kita jangan terpengaruh dengan saudara-saudara palsu yang memang seolah-olah mereka adalah orang Kristen. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus itu dikatakan bahwa ada saudara-saudara palsu ya, yaitu apa? Yang ingin membawa orang Kristen yang sesungguhnya ini kepada ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran bukan dari Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, dia akan bertahan
dalam hidupnya, dalam menjalani dinamika kehidupan ini, apapun tantangannya, apapun pergumulannya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan begini, ya, dalam Filipi 1:29, yaitu kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tapi juga melainkan menderita bagi Kristus. Siap menderita. Karena apa? Penderitaan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan keselamatan hidup kekal yang dianugerahkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, karena itu saya katakan, apakah mungkin orang Kristen, pengikut Kristus, murtad dan meninggalkan Yesus dan kemudian kehilangan keselamatan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah menjamin, Allah Bapa dan Tuhan Yesus menjamin keselamatan itu. Maka dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27-29, intinya begini, tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tangan Bapa. Artinya Allah bertanggung jawab memelihara keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa mengambil. Biarlah penjelasan ini jadi modal atau hal yang bisa dipikirkan oleh saudara-saudara kita dari manapun kepercayaannya, bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Orang yang sudah percaya Yesus tidak mungkin murtad, karena mereka didiami Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadikan hidup mereka hidup yang dinamis. Apapun tantangannya, dia siap menghadapi. Karena apa? Ada Roh Allah berdiam, bekerja, berkarya, menolong, membawamu kepada kebenaran. Luar biasa. Hanya orang yang percaya Yesus, terima Yesus, akan didiami Roh Kudus. Dan dia hidupnya akan masuk atau menuju kepada kekekalan. Shalom.